Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar latihan soal UKK, ujian kenaikan kelas pendidikan agama Islam kelas 5. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai untuk latihan soalnya ya. Yuk, marilah kita kerjakan latihan soal UKK, ujian kenaikan kelas 5 ya, pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu atau membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, masuk di Romawi 1 atau bagian A ya. Pilihlah satu jawaban yang paling benar. Oke, soal nomor 1. Bismillahirrohmanirrohim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesuai surat At-Tin ayat keempat tersebut, manusia telah diciptakan Allah dalam sebaik-baik titik-titik. A. Harta, B. Agama, C. Bentuk, D. Tingkah laku. Jawaban yang paling benar yaitu ya C ya, sebaik-baik bentuk. Jadi kita wajib untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah di tubuh kita ya. Oke, soal nomor 2. Al-Quran diterima Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia agar menjadi titik-titik. A. Simbol dan kekuatan umat Islam, B. Pedoman hidup umat manusia, C. Hiasan yang indah di rumah, D. Bacaan di saat bosan. Jawaban yang paling benar yaitu ya B ya, pedoman hidup umat manusia. Al-Quran ada tidak hanya untuk dibaca, namun dijadikan pegangan atau pedoman hidup ya. Soal nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri anak solih adalah titik-titik. A. Senantiasa berbuat jujur di mana saja, B. Selalu memakai kopiah dan baju muslim, C. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru, D. Menghargai sesama teman walau berbeda. Ya, di sini yang bukan termasuk ciri-ciri anak soleh yaitu ya B ya, selalu memakai kopiah dan baju muslim. Tidak berarti selalu memakai hal semacam ini adalah anak soleh ya. Jadi ini adalah bukan termasuk ciri-ciri anak soleh. Soal nomor 4. Salah satu hikmah atau manfaat berpuasa adalah titik-titik. A. Menghemat uang belanja, B. Mengurangi berat badan, C. Mengontrol hawa nafsu, D. Membuat banyak tidur. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, mengontrol hawa nafsu. Puasa sangat penting untuk kita melatih nafsu kita ya, untuk kita kendalikan. Soal nomor 5. Pelajaran yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah titik-titik. A. Rajin berpuasa setengah tahun, B. Tidak sombong walau kaya dan berkuasa, C. Selalu rajin sholat malam, D. Sabar menerima sakit yang lama. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Nabi Sulaiman walaupun menjadi raja dan kaya tidak sombong. Kita harus meniru beliau ya. Soal nomor 6. Sesuai dengan pesan surat Al-Ma'un, orang yang termasuk pendusta agama adalah titik-titik. A. Orang yang banyak berbohong, B. Penghardik anak yatim, C. Suka berfoya-foya, D. Minum minuman keras. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, penghardik anak yatim. Yang tidak mau peduli terhadap anak yatim, bahkan menganiaya anak yatim ya, adalah orang yang mendustakan agama. Soal nomor 7. Orang yang melaksanakan sholat tetap mendapat ancaman dari Allah jika titik-titik. A. Sholatnya di rumah saja, B. Sholatnya tanpa memakai kopiah, C. Suka menunda dan meremehkan sholat, D. Sholatnya tidak memakai sarung. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, suka menunda sholat dan meremehkan sholat
tetap akan mendapat ancaman dari Allah ya. Oke, soal nomor 8. Sesuatu yang membedakan antara nabi dengan rasul adalah titik-titik. A. Jumlah umat yang diajak. B. Mukjizat dan kehebatannya. C. Wahyu yang diterimanya. D. Kesabaran yang dijalankannya. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya. Jika nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, namun jika rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Soal nomor 9. Rasul ulul azmi adalah beberapa rasul yang memiliki keunggulan dalam hal titik-titik. A. Mukjizat yang luar biasa. B. Kesabaran yang kuat. C. Umat yang banyak. D. Kekayaan yang dimiliki. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, kesabaran. Yaitu rasul-rasul yang memiliki kesabaran atau ketabahan yang luar biasa. Soal nomor 10. Di bawah ini adalah contoh perbuatan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang benar, yaitu titik-titik. A. Makan nasi putih saja tanpa lauk. B. Minum air putih 1 gelas setiap hari. C. Membeli barang seperlunya. D. Memakai baju sobek saat keluar rumah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya. Sederhana contohnya adalah membeli barang seperlunya, bukan makan yang terlalu sedikit, minum sedikit, atau memakai baju yang tidak layak. Bukan itu ya. Soal nomor 11. Salah satu ciri-ciri ikhlas dalam berbuat baik yang benar yaitu titik-titik. A. Bertambah semangat ibadah jika dilihat orang. B. Sering merekam ibadah dan diunggah di media sosial. C. Tetap rajin beribadah walau tidak ada yang memuji. D. Kecewa jika bantuannya tidak diucapkan terima kasih. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya. Tetap rajin beribadah walau tidak ada yang memuji. Ini adalah tanda-tanda dia sedang ikhlas ya dalam berbuat baik. Soal nomor 12. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat titik-titik. A. Duhur. B. Asar. C. Maghrib. D. Isya. Jawaban yang paling tepat yaitu ya jelas ya, yaitu Isya. Sholat tarawih dilaksanakan hanya setelah sholat Isya. Soal nomor 13. Hal yang tidak boleh dilakukan saat melaksanakan tadarus Al-Quran adalah titik-titik. A. Niat mencari ridho Allah. B. Membaca dengan tartil. C. Sambil makan dan bergurau. D. Suci badan, pakaian, dan tempat. Ya, jawaban yang paling tepat yaitu ya, jika tadarus Al-Quran kita tidak boleh sambil makan atau bergurau ya. Boleh makan atau bergurau, ditutup dulu Al-Qur'annya, lalu di luar tempat tadarus kita boleh melakukan itu ya. Oke, soal nomor 14. Luqman mendapatkan gelar Al-Hakim dikarenakan titik-titik. A. Kekayaannya. B. Kecerdasannya. C. Kebijaksanaannya. D. Ketampanannya. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, karena kebijaksanaannya. Al-Hakim artinya bijaksana ya. Oke, soal nomor 15. Beberapa nasihat Luqman kepada anaknya adalah sebagai berikut, kecuali A. Jangan menjadi orang musyrik. B. Bekerja keraslah mencari uang. C. Berbuatlah kebajikan dan kebaikan. D. Jangan menjadi angkuh dan sombong. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya. Bekerja keraslah mencari uang. Ini bukan termasuk pesan Luqman kepada anaknya. Baik, sekarang kita masuk di Romawi 2 atau B ya. Isilah dengan isian jawaban yang benar. Nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an sholatihim sahun. Perhatikan lafadz yang digarisbawahi ya. Jelaskan kandungan hukum tajwid pada lafadz yang digarisbawahi tersebut. Ya, silakan difikirkan terlebih dahulu. Baik, sudah menemukan jawabannya, kita bahas bersama-sama ya.
Di sini adalah bacaan ikhfa. Ya, kenapa ikhfa? Karena ada nun mati bertemu huruf shad. Nah, cara membacanya adalah samar. Ya. Tidak an ya. Oke, soal nomor 17. Sebutkan 5 nama rasul yang termasuk rasul ulul azmi. Silakan difikirkan. Ya, baik, sudah menemukan ya. Baik, untuk menghafalkannya mudah ya, dengan kita membuat sebuah kata nimim, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya cara menghafalkannya, dibuat kata nimim. Baik, soal nomor 18. Apa yang dimaksud sederhana menurut Islam? Ya, jelaskan. Baik, silakan difikirkan terlebih dahulu. Baiklah, sudah menemukan jawabannya ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Sederhana artinya adalah di antara kikir dan berlebihan. Jadi tidak sampai kikir dan juga tidak berlebihan. Itu ya, sederhana menurut Islam. Soal nomor 19. Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Jelaskan. Baik, sudah menemukan jawabannya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, kita harus suci badan kita, pakaian, dan tempat. Yang kedua, jika membaca Al-Quran harus dengan tartil ya, atau dengan baik. Yang ketiga, kita tadarusnya minimal 2 orang, 1 membaca dan 1 lagi menyimak. Dan ada beberapa lagi tata cara tadarus yang baik. Boleh selain yang saya sebutkan ini, boleh kalian jawab ya. Baik, soal nomor 20, soal terakhir. Apa saja ciri-ciri angkuh dan sombong menurut surat Luqman ayat 18? Ya, baik, silakan dicari jawabannya. Baik, sudah menemukan jawabannya ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ciri-ciri angkuh dan sombong adalah memalingkan muka dari manusia. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh, menyombongkan pakaiannya atau gayanya sombong. Yang ketiga, membangga-banggakan diri sendiri, melecehkan orang lain. Nah, itu ya adalah ciri-ciri angkuh dan sombong menurut surat Luqman ayat 18. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita laksanakan bersama latihan soal UKK. Semoga dengan latihan soal tadi kita semuanya nanti ketika ujian sesungguhnya dapat nilai yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan boleh klik subscribe maupun like dan juga disebarkan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa latihan soal ya. Baik, marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan hamdalah dan doa penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.